Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom buat teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dan semakin dekat saja ya kita akan bermain menghadapi Australia pada hari Kamis nanti 20 Maret. Dan itu dinantikan oleh semua orang. Penggemar sepak bola, para netizen yang militan dengan timnas ini. Berharap kita menang atau seri sehingga kita bisa membawa pulang poin di saat akan menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Selasa depan ya di GBK. Oke. Kabar terakhir bahwa hari ini semua pemain itu sudah berkumpul tiba karena ada 2 pemain yang masih dalam perjalanan. Diperkirakan kalau nggak siang ini atau sore ya waktu Indonesia bagian Barat ini akan mendarat terakhir ya. Kevin Dix yang bermain untuk FC Copenhagen yang nantinya pada akhir musim ini di pertengahan tahun di Juni dia sudah pindah ke Bundesliga bersama dengan Borussia Mönchengladbach ya. Dix dalam perjalanan menuju ke Sydney. Satu lagi Ragnar Oratmangun. Itu teman-teman. Dan saya mengkonfirmasi kembali untuk memastikan ini bahwa memang benar 2 itu yang akan mendarat terakhir. Jadi sudah ada 27 pemain yang ada dan nantinya sore ini akan latihan bersama dipimpin tentunya oleh pelatih kepala Patrick Kluivert, dibantu oleh Dani Lansat ya, ada Alex Pastoor, Gerald van den Berg, semua sudah siap untuk melatih recovery mereka kan capek perjalanan panjang dengan pesawat semuanya. Jadi itu yang tunggu. Kalau mereka sudah lengkap semua berarti punya sisa waktu hari ini dan besok latihan untuk uji coba lapangan di Allianz Stadium di kota Sydney sebelum pada tanggal 20 itu jam 16:10 kick off berlangsung ya di Sydney. Itu kalau bicara jam 16:10 itu waktu Indonesia bagian Barat teman-teman ya. Jadi siap-siap. Ini pertandingan bukan malam hari karena itu di sore hari waktu jam kita ya. Semoga mendapatkan hasil positif. Oke, kita kembali dengan kedatangan para pemain karena tadi malam itu sudah datang ya. Kalau ada teman-teman yang menanyakan bagaimana Eliano tertahan di imigrasi ya, memang ada dokumen lah yang sedikit untuk diurus oleh Eleanor Rendes, tapi semua sudah beres. Eliano sudah datang secara bersamaan dengan Calvin Verdong, Sain Patinama, itu sudah muncul juga. Kemudian ada Jai Itses yang sudah tiba bersama dengan satu pesawat dengan Miss Hilgers dan Dean James, itu sudah mendarat karena kita tahu bersama Dean James adalah pemain bersama dengan Emil dan Joe Pelupessy. Joe Pelupessy juga sudah tiba kemarin ya. Joe Pelupessy. Kemudian ada Pratama Arhan, dahului juga oleh Martin Paz yang perjalanan jauh dari Dallas untuk menuju ke Sydney, tapi dengan semangat yang tinggi. Martin Paz sudah tiba ya, bahkan dia mencanangkan untuk bisa mendapatkan 3 poin, harus bermain habis-habisan. Nah itu sudah mendarat. Pratama Arhan sudah muncul ya, saya sudah bilang tadi yang dengan Pelupessy semua itu sudah mendarat. Jai Itses ya, itu disambut dengan banyak supporter timnas ya di bandara tentunya di Sydney untuk minta tanda tangan, sekedar foto-foto selfie dengan para pemain. Jadi semua sudah tiba ya. Kalau teman-teman menanyakan bagaimana dengan Emil Audero, Emil juga sudah tiba di hotel. Saya sudah bicara dengan Pak Manajer, Pak Marji ya tadi barusan, gimana kondisi Emil? Baik Pak, dia sudah tiba kan? Sudah tiba di hotel ya. Jadi semua baik-baik saja. Pak Marji bilang dalam kondisi yang baik. Jadi semua sekarang pemain teman-teman ya itu fokus karena mereka memang sempit bertemu ya untuk datang dalam waktu yang durasi yang sangat singkat ya. Sudah itu pasti sangat-sangat membutuhkan konsentrasi penuh ya untuk bisa tampil. Kebugaran ini yang paling penting. Makanya Kluivert dan tim kepelatihan ingin mengembalikan kebugaran aja. Kalau sudah bicara cara mereka bermain, ya mereka sangat profesional ya. Untuk bertemu ya mungkin baru oleh Romani juga kan sudah tiba. Jadi itu mungkin baru 4 pemain ini yang bergabung ya sekarang ya, oleh Emil, Dean James, Joe Pelupessy itu kan baru sama-sama. Tapi yang selebihnya itu sudah pernah bermain secara bersama-sama dengan pelatih sebelumnya di zaman STY. Bahkan setelah kita memulai ronde pertama sampai di putaran kedua kan, setelah kita melewati Brunei Darussalam, kita di putaran kedua ada Vietnam, ada Irak, ada Filipina, dan kita keluar mendampingi bersama dengan Irak.
kemudian kita lolos sampai putaran ketiga saat ini kan. Ya, ada Jepang, Australia tentunya, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan kita sedang bertarung untuk bisa meraih tiket menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah bersama. Jadi itu teman-teman ya dari Patrick, mungkin cuma pemahaman soal taktik dia itu yang akan dia berikan buat skuadnya, karena dia menginginkan dengan pola yang lebih menyerang ya untuk bisa menekan lawan. Memang ini pertandingan tandang tetapi tidak akan banyak parkir bus, tetapi menurut Patrick dia akan tetap memainkan dengan 4-3-3, itu pola yang dia senangi. Soal nantinya di lapangan berubah fleksibilitas dengan 4-2-3-1 ya, kemudian dengan hanya mengandalkan Ole, ada 5 di gelandang, 4 pemain back flat, 4 back itu nanti di lapangan, tapi masuk dengan dasarnya 4-3-3 ya. Itu yang diinginkan oleh Patrick, dan pemain harus berani mengambil ball position, tidak membiarkan pemain-pemain lawan untuk menguasai bola. Harus ada memang dengan pressing yang sangat tinggi, makanya dia perlu gelandang-gelandang yang kuat untuk bisa bertarung dengan gelandang-gelandang yang ada di Australia, Jack Irvine dan kawan-kawan yang memang secara pengalaman mereka juga oke, apalagi mereka bermain di kandang, tapi kita tidak boleh kalah. Itu yang menjadi prinsip dari Patrick Kluivert yang mencanangkan 1 poin untuk Patrick ya. Tapi kita berusaha untuk bisa menang. Kalau kita bisa mencuri kemenangan kan lebih aman, jalan lebih mulus, lebih enak buat kita untuk bisa merajut mimpi. Ya, momentum ini dimanfaatkan seperti kata Pak Ketua, Pak Erik, harus dimanfaatkan momentum ini. Walaupun di blueprint kita akan lolos di 2030 ke 2034, tapi sekarang kesempatan. Di saat hanya 1 poin di belakang Australia, dan itu kita harus raih. Makanya ini pertandingan yang krusial. Australia juga begitu. Nggak main-main, mereka ingin menghajar kita, mereka ingin menang melawan kita. Karena mereka bertekad di depan publik sendiri. Tapi menarik karena ini stadion pertama kali dipakai Australia. Ya, bermain di Sydney, tidak sebelumnya kan bermain dengan Bahrain, tidak di Sydney, dengan Arab ya, dengan Cina yang ketika mereka menjadi tuan rumah. Jadi kita akan lihat teman-teman ya apa yang akan terjadi pada tanggal 20 nanti, tapi yang pasti kita tunggu semua lengkap. Tapi mereka yang sambil menunggu lengkap, mereka akan latihan pada saat ini ya, mungkin hanya dengan latihan-latihan ringan ya, ada gym, mungkin ada jogging-jogging ya, untuk pemahaman jangan sampai, syukur ya, alhamdulillah mereka itu tidak bermasalah semua. Jadi dalam keadaan baik. Itu saya pikir harus disyukuri oleh kita semua. Mereka datang ke Sydney dengan kondisi yang baik, walaupun memang agak lelah perjalanan panjang, namun tidak cedera. Kondisi baik itu tidak mengalami masalah cedera. Itu yang paling penting buat kita. Sehingga ini ada rasa percaya diri bagi tim kepelatihan, bagi pemain-pemain semua juga akan saling mendukung, saling memotivasi untuk menghadapi Australia. Soal strategi apa siapapun yang dimainkan, semua serahkan ke pelatih Patrick Kluivert. Kita boleh mereka-reka memprediksi, silakan boleh ya, tetapi pelatih yang punya hak untuk bisa menentukan starting 11 terbaik. Tentunya sudah dilihat dengan cermat karena dibantu oleh para asisten yang top kan, apalagi penasihat teknis Jordi Cruyff sudah datang untuk membantu Patrick Kluivert. Jadi semoga ketika pemain datang dengan percaya diri yang tinggi ya, semua sudah bisa berkumpul di Sydney. Nah, ini menjadi modal bagus buat kita karena semua bugar nantinya setelah menghadapi Australia pada tanggal 20. Ada 23 pemain yang nantinya akan ditentukan ya, dari 29 saat ini ketika Egy kemarin cedera dan dicoret, dari 30 pemain semua sekarang. Nah, 2 tidak akan bermain, Ragnar dan Justin Hubner, bahkan Justin sudah tiba sebelumnya kan, itu tidak akan bermain ya. Jadi ada nantinya ada 4 yang akan maksudnya bukan dicoret tapi mungkin tidak ada dalam list ya, akan duduk di tribun ya, ditambah dengan Justin dan Ragnar ya, mereka berenam. Nah, kita tidak tahu tuh 4 datang dari mana, tapi mungkin posisi kiper 1 karena posisi kiper ada 4 kan, ada Martin Pas, Emil, Nadeo dan Nando ya. Jadi salah satu untuk akan gugur saya pikir, entah Nando atau dengan Nadeo, itu urusan dari pelatih Patrick Kluivert. Juga di posisi bek tengah ya, saya pikir siapa yang gugur itu terserah dari pelatih ya. Kita tidak akan bicara jauh ke sana, tapi yang pasti kita bicarakan kesiapan tim ini benar-benar harus mantap ya, dan semoga kita mendapatkan hasil yang bagus melawan Australia. Itu harapan dan doa-doa semua dari masyarakat Indonesia. Kita harus mensupport tim nasional kita apapun itu. Yang lalu-lalu kita buang, move on saja. Sekarang kita memberikan dukungan untuk Jai Ises dan kawan-kawan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.